البدع والأهواء، أهل البدع العقائدية وأهل البدع السياسية. نقول بيننا وبينكم السلف، بيننا وبينكم الكتب، كما فيقول البدع بيننا وبينكم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله الذي أرسل رسوله بالهدى ودين الحق ليظهره على الدين كله وكفى بالله شهيدا. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له إقرارا به وتوحيدا، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وسلم تسليما مزيدا لا نبي بعده. إخواني في الدين أعزني wa azzakumullahu jami'an wa barakallahu fikum. Sebelum kita melanjutkan bacaan terhadap kitab 300 hadis sahih muttafaqun alaih yang diambil dari kitab Riyadhus Shalihin yang dikumpulkan oleh Syekh Abdullah Riyani asbahullah, dua hadis yang kita ambil pada pertemuan yang sebelumnya disetorkan terlebih dahulu seperti biasanya, pastikan sudah dihafal. Itu hadis yang berisikan tentang disyariatkannya i'tikaf. Hukumnya tidak wajib, namun sunnah. Dan itu pun Rasulullah SAW melakukannya sampai beliau meninggal dunia, yaitu 10 hari terakhir di bulan Ramadan. Yang hafal dua-duanya tafadhalu. Na'am ahsantum barakallahu fiik. Hafal antum? Satu hafal? Fadhal. Apa? Kana Rasulullah ya'takifu al-ashr al-awakhir. Na'am. Ahsantum barakallahu fiik, a'anakumullah. Kita lanjutkan yang berikutnya barakallahu fiik. Pembahasan yang baru, yaitu bab wujubil haji wa fadlih, bab tentang wajibnya haji dan keutamaannya. Haji ini barakallahu fiik merupakan salah satu rukun daripada rukun Islam yang 5. Sebagaimana yang sudah kita lewati bersama, agama Islam ini dibangun di atas 5 pondasi. Bunyal Islamu ala khamsin. Agama Islam dibangun di atas 5 pondasi, 5 rukun. Di antara rukun Islam yang disebutkan dalam hadis tersebut adalah apa? Berhaji ke Baitullahil Haram bagi yang mampu. Sudah kami jelaskan pada pertemuan yang sebelum-sebelumnya. Bagi yang mampu di sini adalah kemampuan yang sifatnya fisik dan juga material atau harta. Jadi mampu untuk berangkat, punya kekuatan, punya kesehatan, dan mampu juga untuk apa? Mengeluarkan harta, ya, yang dipakai untuk apa? Berangkat haji tersebut. Adapun kalau dia mampu harta tapi enggak mampu fisik, itu masih bisa dikondisikan dengan haji badani. Maksudnya dia membayar orang yang sudah pernah haji untuk menghajikan dia. Paham ya? Untuk menghajikan dia, tapi dengan harta orang tadi yang tidak mampu berangkat karena fisiknya lemah atau yang semisalnya. Tapi kalau fisiknya kuat, badannya kuat, harta enggak punya, sabar. Itu bedanya. Fisiknya kuat dia, badannya kuat, masya Allah, sehat ya. Cuman uang nggak punya, harta tak ada, hartanya nggak ada dia, nggak punya dia. Kalau seperti itu sabar.
Beda ketika dia punya harta yang banyak, badannya tidak kuat, sakit-sakitan, fisiknya lemah dan semisalnya, itu masih bisa apa? Masih bisa mengeluarkan hartanya dengan cara perwakilan tadi itu. Naam. Dan wajibnya haji ini telah dijelaskan dalam Al-Qur'an Karim dalam surat Al-Hajj ayat yang ke-27, wa adzin fin nasi bil hajji ya'tuka rijalan wa ala kulli dhamirin ya'tina min kulli fajjin 'amik. Artinya apa? Artinya barakallahu fikum, dan kumandangkanlah, kabarkanlah, beritahukanlah kepada manusia untuk berhaji. Niscaya mereka akan mendatangimu. Ada yang berjalan kaki, ada yang naik apa? Unta walaupun kurus. Ya'tina min kulli fajrin 'amik, niscaya mereka akan datang dari seluruh penjuru yang jauh. Ya, segala penjuru yang jauh akan berdatangan. Makanya termasuk istima' perkumpulan kaum muslimin yang paling besar di antaranya ketika apa? Ketika mereka berkumpul di barakallahu fiik sekeliling Ka'bah. Ada yang haji, ada yang umroh. Itu bukan hanya Indonesia saja, seluruh dunia. Yang mereka beragama Islam, yang mereka menunaikan haji atau umrah, di sanalah perkumpulannya. Masya Allah. Naam. Jadi kewajiban haji sudah ada ya dalam Al-Quran, dalam surat Al-Hajj ini ayat 27. Kemudian dalam As-Sunnah akan kita baca sekarang. An Abi Hurairah radhiyallahu anhu. Disimak ya, perhatikan. Anna Rasulullah sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam su'ila ayyul amali afdal? Faqala imanun billahi wa rasulih. Qila thumma madza? Qala al-jihadu fi sabilillah. Qila thumma madza? Qala hajjun mabrur. Muttafaqun alaih. Kita artikan dari hadisnya Abi Hurairah radhiyallahu anhu. Abu Hurairah radhiyallahu anhu siapa namanya? Imran, Labas, Naufal. Dah kita lewati kan? Abu Hurairah radhiyallahu anhu, sahabiyun jalil, sahabat yang mulia, termasuk dari kalangan para sahabat yang paling banyak riwayatnya, riwayat hadisnya. Ingat enggak? Labas, Zaki. Naam, Abdurrahman As-Sakhr Ad-Dawsi radhiyallahu anhu. Beliau termasuk periwayat hadis yang paling banyak riwayatnya, terkumpul dalam pantun. Sudah belum ya pantunnya? Sudah hafal belum pantunnya? Nanti dikondisikan. Terkumpul dalam pantun yang sangat indah, sering diulang-ulang, bahkan biasanya disebutkan dalam kitab-kitab mustalah itu. Tentang kumpulan para sahabat yang paling banyak riwayatnya dari Rasulullah sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam. Karena enggak semua sahabat riwayatnya banyak. Nah, pantunnya coba dibaca dengan yang keras dan jelas. Sudah hafal belum Sufyan? Belum? Dihafalkan nanti. Hafid. Sudah hafal? Bismillah. Naam, ahsanta barakallahu fiik. Itu diulang-ulang itu ya. Hampir setiap saat kita ketemu nama Abu Hurairah, biasanya kita sebutkan itu. Biar apa? Tertanam di benak antum semuanya, karena posisinya sebagaimana perkataan sebagian barakallahu penyemangat itu kan, kullama takarrar. Semakin diulang-ulang semakin melekat. Wal muksiruna fi riwayatil athar Abu Hurairah yalihi Ibnu Umar wa Anasun wal habru kal khudri wa Jabirun wa zaudatun Nabi 7. Ya, Abu Hurairah, Ibnu Umar, Anas bin Malik, Abdullah bin Abbas, Abu Sa'id Al-Khudri, Jabir bin Abdullah, Aisyah radhiyallahu anha. Paham ya? Nanti yang belum hafal dikondisikan ya pantunnya ya. Sering muncul itu. Dikondisikan, kalau misalkan belum ada catatan contoh yang lainnya, insyaallah yang udah lama-lama itu ada catatannya. Biar nanti ada masukan, ada faedah yang dihafalkan. Kita baca dari hadisnya Abi Hurairah radhiyallahu anhu bahwasanya Rasulullah sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam suatu ketika ditanya, "Ayyul amali afdal?" Amalan apa yang paling afdal? Qala imanun billah wa rasulih. Beriman kepada Allah dan beriman kepada Rasulnya.
Ini tentunya nomor satu ya. Tapi ucapan beriman kepada Allah memerlukan apa kemarin? Keistiqomahan, bukan hanya ucapan saja, tapi dia harus mengamalkan, meyakini, ya kan? Qaulun wa amalun wa i'tiqadun. Paham ya? Dan istiqomah di balik keimanan tersebut. Karena jaminannya apa kemarin? Surga yang dipersiapkan untuk orang-orang yang istiqomah dalam keimanan tersebut. Istiqomah di atas al-haq, istiqomah di atas Al-Qur'an dan As-Sunnah, istiqomah di atas agama Allah Subhanahu wa taala. Dalilnya ihsan, balasannya surga bagi orang-orang istiqamah, dipersiapkan untuk mereka surga. Innal ladzina ingat belum? Ayo. Ayo. Belum? Ayo, Hasan. Naam, itu ayatnya sudah kita lewati berkali-kali ya. Innal ladzina qalu rabbunallah tsumma istaqamu tatanazzalu 'alaihimul malaikah alla takhafu wa la tahzanu wa abshiru bil jannati allati kuntum tu'adun. Artinya sesungguhnya orang-orang yang mereka mengatakan kami beriman kepada Allah, Rabb kami adalah Allah, kemudian mereka istiqamah, niscaya malaikat turun seraya mengatakan kalian enggak usah takut, enggak usah sedih. Enggak usah takut terhadap perkara akhirat yang apa? Yang akan kalian hadapi. Enggak usah sedih dengan perkara dunia yang terluputkan. Wa abshiru, dan senanglah kalian. Bergembiralah kalian dengan surga yang telah dipersiapkan untuk kalian. Dipersiapkan untuk mereka semuanya ya. Na'am barakallahu fi. Kemudian berikutnya ditanya lagi, "Summa madza?" Kemudian apa? Qala al-jihadu fi sabilillah. Jihad di jalan Allah Subhanahu wa taala. Ternyata ini nomor 2 setelah beriman kepada Allah Subhanahu wa taala. Nah, kalau disebut dalam riwayat yang lain, ya namanya riwayat itu beda-beda ya. Di sana ada amalan-amalan yang sudah kita lewati bersama barakallahu fiik setelah hak Allah Subhanahu wa taala, kemudian birrul walidain. Ya kan? Sebutkan dalam hadis itu, pertama, ayul amali ahabu ilallah atau ayul amali khairun. Amalan apa yang terbaik? Nah, barakallahu fiik disebutkan di sana itu apa dalam riwayat itu as-shalatu ala waqtiha. Salat tepat pada waktunya. Kemudian summa ayyun kemudian apa? Qala apa? Nah, barakallahu fi berikutnya itu. Nah. Yang berikutnya yang sudah kita lewati kemarin. As-shalatu ala waqtiha, kemudian berikutnya apa? Atau nomor 2 itu? Yang riwayat yang sudah kita lewati di awal-awal kemarin itu. Siapa ingat? Birrul walidain. Kemudian setelah itu baru al-jihadu fi sabilillah. Ya kan? Sudah kita lewati kemarin ya. Jadi nomor 2 birrul walidain. Birrul walidain itu kan hak sesama manusia. Yang paling utama adalah bagaimana seorang anak berbakti kepada kedua orang tua setelah hak Allah taala. Salat tepat pada waktunya hak Allah taala. Paham ya? Kemudian ketiga berjihad. Nah, di sini sebutkan barakallahu fiik yang setelah beriman kepada Allah Subhanahu wa taala adalah jihad. Cuman permasalahan lebih afdal mana? Berbakti kepada kedua orang tua atau jihad fi sabilillah ketika tidak bisa digabungkan. Disebutkan dalam riwayat yang sudah kita lewati, birrul walidain itu didahulukan. Karena waktu itu ada sahabat ingin berangkat jihad dia. Ditanya oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, dia ketika minta izin, kemudian Rasulullah bertanya, "Ahayyun walidak?" Apakah kedua orang tuamu masih hidup? Kata orang ini, "Na'am, iya." Kemudian apa kata Rasulullah SAW? "Irji' fa fihima fajahid." Pulang kamu, berjihadlah kamu untuk kedua orang tuamu. Maksudnya berbaktilah untuk kedua orang tuamu. Kemudian juga ada orang datang kepada Rasulullah SAW dalam kondisi dia ingin berangkat jihad juga, tapi ternyata meninggalkan kedua orang tua dalam keadaan menangis. Akhirnya Rasulullah SAW mengatakan kepada orang tadi, "Nah barakallahu fiik, adhikhuma kama abkaitahuma." Pulang kamu, bikin kedua orang tuamu tertawa sebagaimana engkau telah bikin kedua orang tuamu menangis. Nah, itu sekedar selingan bahwasanya kadang-kala riwayatnya seperti itu, tapi kesimpulannya barakallahu fiik,
Al-jihad fi sabilillah termasuk apa? Termasuk amalan yang paling afdal. Qila tsumma madza? Ditanyakan lagi kemudian apa? Qala hajjun mabrur, syahidnya. Mabrur ay makbul. Haji yang diterima. Karena enggak semua haji diterima ya. Haji itu termasuk amalan. Nah, termasuk syarat diterimanya amalan ada berapa? 2. Apa itu? Ikhlas dan mutaba'ah. Al-ikhlas wal mutaba'ah, 2, ya kan? Nah, karena enggak semua haji terima, ada orang yang berhaji biar terkenal. Ada orang barakallahu fiik pergi haji biar pulang dapat apa? Gelar KH. Tahu KH tuh? Apa KH? Kiai haji. Paham ya? Pulang dapat KH. Kalau perempuan apa berarti? Kalau laki-laki KH, kalau perempuan singkatannya apa depannya itu? Apa biasanya? Antum? Nyai haji gitu ya, singkatannya apa? NYH atau apa itu ya. Nah, kalau tujuannya itu sudah lain lagi pembahasannya karena sudah tercoreng niatnya. Nah, kalau tercoreng niatnya bisa dikatakan apa? Khawatirnya amalan tersebut hancur. Paham ya? Karena apa? Sudah dia tujuannya lain sudah. Berhaji agar dipuji manusia, disanjung manusia. Akhirnya masuk dalam perbuatan apa? Riya. Yang amalan riya itu, amalan yang ada riya di dalamnya hancur. Paham ya? Karena riya itu dihitung dengan syirik apa dikenal dengan apa? Syirik asghar. Sebagaimana perkataan Rasulullah SAW dalam hadis yang sahih, akhwafu ma akhafu alaikum asyirk al-asghar. Fasu'ila anhu faqala ar-riya. Amalan yang aku khawatirkan, yang paling aku takutkan pada kalian adalah syirik kecil. Ditanya apa syirik kecil? Kata beliau alaihi wassalam, riya. Jadi orang berhaji tujuannya biar dipuji, sanjung, dapat gelar KH dari itu. Paham ya? Nah, barakallahu fi pulang ke kampungnya enggak dipanggil kiai haji, marah-marah misalkan. Nah, itu. Tapi kalau tujuannya karena menjalankan kewajiban sebagai rukun Islam yang 5, insyaallah biidznillah azza wajal, ikhlas karena Allah, mencontoh sunnah Rasulullah SAW, ittiba', maka mabrur, diterima. Syahidnya mana? Hajjun mabrur. Kita satu lagi. An Abi Hurairah radhiyallahu anhu qala sami'tu an-nabiyya sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam yaqul man hajja lillah falam yarfus wa lam yafsuq raja'a ka yaumi waladathu ummuh. Masyaallah, muttafaqun alaihi. Lihat ini. Dari hadis Abi Hurairah radhiyallahu anhu, beliau berkata, aku telah mendengar Rasulullah sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam bersabda, barang siapa yang berhaji karena Allah, ini lihat, karena Allah ya, bukan karena harta wala tahta wala wanita, tapi karena Allah Subhanahu wa taala. Falam yarfus, kemudian dia tidak berkata keji, tidak berkata kotor. Walam yafsuq, kemudian dia tidak berbuat kefasikan. Raja'a ka yaumi waladatu ummuh, maka orang tersebut barakallahu fi kembali seperti apa? Hari yang dia dilahirkan ibunya, suci. Masya Allah. Ketika awal kali seorang anak ya dilahirkan ibunya kan suci. Ini keutamaannya. Tapi ingat hajinya, tidak berkata kotor, tidak berkata keji, kemudian tidak berbuat kefasikan. Bisa dipahami ya? Raja'a ka yaumi waladatu ummuh, maka dia kembali seperti hari yang dia dilahirkan oleh ibunya. Awal kali dilahirkan suci seperti itu. Masya Allah, ini keutamaannya ya. Ini kita ambil 2 hadis ini, barakallahu fiik. Nanti ada motivasi dan hiburan juga bagi orang-orang yang belum mampu haji tapi harta punya dan tidak cukup. Maka nanti ada hadis yang apa? Yang menunjukkan bahwasanya kalau ingin pahala yang seperti haji, umrah di bulan Ramadan. Nanti akan kita baca nanti pada pertemuan yang akan datang. 2 hadis tadi dikondisikan, dihafalkan seperti biasanya, yaitu hadis yang berisikan tentang apa? Wajibnya haji dan keutamaan berhaji ke Baitullahil Haram. Wallahu a'lam bissawab. Nasallahu as-salamata wal afiyah walhamdulillah.